안녕하세요. 새로 오셨나 봐요. Halo Barudax, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channelku, channel kita semua. Apalagi kalau bukan PC Movie. Di video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Always. Film ini menceritakan seorang pria yang merupakan mantan petarung profesional yang bertobat dari pekerjaan gelapnya. Dia bernama Chul Min. Dan tanpa sengaja Chul Min bertemu dengan seorang gadis buta. Dia bernama Jung Hwa. Di tengah keakraban mereka, Chul Min lalu tahu kalau yang menyebabkan Jung Hwa buta adalah dirinya. Dan karena merasa bersalah, dia pun lalu bertekad untuk bisa membuat Jung Hwa dapat melihat kembali. Bagaimana kelanjutan kisah mereka berdua? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang mengantar galon ke pelanggannya. Pria itu bernama Chul Min. Dan ketika sudah mendapatkan bayarannya, dia pun lalu pergi menemui seorang kakek tua. Terlihat kakek itu sudah menunggu kedatangan dari Chul Min. Dan sebelum kakek itu pergi, dia menyerahkan sebuah koran kepada Chul Min dan dia berkata agar Chul Min tidak bekerja terlalu keras. Diketahui kalau malam itu adalah hari terakhir kakek itu bekerja sebagai penjaga parkir dan dia akan digantikan oleh Chul Min. Di dalam pos jaganya yang berukuran 1 kali 1 meter, terlihat Chul Min yang sedang duduk sambil melihat TV. Namun di tengah lamunannya, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang wanita dan dia duduk di sebelahnya. Wanita itu bernama Jung Hwa. Melihat kehadiran Jung Hwa, Chul Min pun menjadi heran karena dia tiba-tiba menyerahkan 2 buah jeruk dan minuman kepadanya. Dan di sana dia juga memperhatikan kalau pandangan dari wanita itu selalu tidak fokus. Dan dia pun sadar kalau wanita itu mengalami kebutaan. Karena tidak tahu siapa wanita itu, Chul Min pun lalu bertanya siapakah dirinya. Namun Jung Hwa yang mendengar suara asing itu justru dia bertanya balik, siapakah kamu dan di mana kakek yang biasa berjaga di pos ini? Ternyata Jung Hwa sering pergi ke pos itu dan menonton TV bersama kakek. Di sana Chul Min memberitahu kalau kakek yang biasanya berjaga di sana sudah tidak bekerja lagi dan kini dialah yang menggantikan kakek itu. Setelah mendengarkan penjelasan Chul Min, Jung Hwa pun menjadi malu dan pergi dari sana. Melihat cuaca di luar yang sedang hujan, Chul Min pun lalu pergi mendatangi Jung Hwa dan mengajaknya untuk menonton TV bersama sembari menunggu hujan reda. Ketika hujan sudah mulai reda, Jung Hwa pun memutuskan untuk pulang. Namun sebelum pulang, dia lalu memberikan kimbap kepada Chul Min. Dan juga dia berpesan kepada Chul Min untuk merawat bunga yang ada di sana. Esok paginya diperlihatkan Jung Hwa yang sedang bekerja. Dia bekerja di sebuah kantor sebagai seorang operator. Dan diketahui kalau kantor itu memang banyak memperkerjakan orang-orang tunanetra sebagai pekerjanya. Di sisi lain diperlihatkan Chul Min yang kembali datang ke tempat latihannya dulu. Melihat Chul Min yang datang kembali, asisten pelatih di sana pun sangat senang. Namun lain halnya dengan si pelatih. Di sana dia sangat kecewa dengan Chul Min. Karena di tengah kejayaannya dulu, dia justru malah menghilang begitu saja. Dan karena kekecewaannya itu, dia pun lalu pergi dari ruangannya. Asisten pelatih itu lalu memperkenalkan Chul Min kepada anggota-anggota lainnya. Di sana dia memberitahu kalau Chul Min adalah orang yang berbakat. Bahkan pada tahun 1999, dia berhasil memenangkan kejuaraan MMA dan menjadi yang terbaik di kejuaraan itu. Namun di tengah perbincangannya, tiba-tiba ada seorang atlet yang memotong perkataan asisten pelatih. Dia bernama Tae-sik. Tae-sik mengatakan kalau dialah yang dulu melawan Chul Min di final MMA. Terlihat di sana kalau Tae-sik sangat tidak senang dengan keberadaan dari Chul Min. 경기 봤다. 잘하더라.
Di malam harinya, Jung Hwa kembali datang ke pos tempat Chul Min bekerja. Di sana mereka berdua terlihat sedang menonton sebuah drama. Dan di tengah tontonannya, Jung Hwa lalu meminta kepada Chul Min untuk membukakan jendela. Dia berkata kalau indera penciumannya lebih sensitif dari orang pada normalnya. Namun Jung Hwa yang masih mencium bau itu, dia pun lalu membuka lagi jendela yang ada di sebelahnya. Dan dia bertanya apakah Chul Min hari ini berolahraga. Mendengar itu, Chul Min pun tersadar kalau bau yang dicium Jung Hwa datang dari kakinya. Karena malu, dia pun lalu memakai sepatunya kembali. Dan saat filmnya sudah selesai, Jung Hwa memutuskan untuk pulang. Namun saat dia baru saja ingin pergi dari sana, tiba-tiba datang sebuah mobil yang ingin menabraknya. Jung Hwa yang memiliki pendengaran yang sensitif, dia pun lalu kaget karena mendengar suara klakson mobil yang tepat berada di belakangnya. Namun saat ingin menghindar, sayangnya Jung Hwa justru malah menabrak botol-botol kaca yang membuat dirinya terjatuh. Di sana, Chul Min lalu memeriksa kondisi dari Jung Hwa. Melihat kaki Jung Hwa yang terkilir, dia pun lalu membawa Jung Hwa ke rumah sakit dan juga menemaninya untuk pulang. Di dalam kereta, tiba-tiba Jung Hwa menanyai nama dari Chul Min. Karena dari pertemuannya selama ini, Chul Min belum pernah memperkenalkan dirinya. 장 마르셀 리노요? 아니에요, 나 한국 사람이에요. Karena kakinya yang masih sakit, Jung Hwa pun meminta untuk beristirahat sejenak. Namun karena hari yang sudah malam dan juga Chul Min kasihan kepada kondisi Jung Hwa, dia pun lalu menawarkan Jung Hwa untuk digendong olehnya. Namun justru Jung Hwa malah berkata kalau Chul Min pasti akan menyesali perkataannya. Dan benar saja saat mereka melanjutkan perjalanannya, terlihat di sana anak tangga yang sangat banyak dan Chul Min harus menggendong Jung Hwa melewati anak-anak tangga itu. Sampailah Chul Min di depan rumah Jung Hwa. Terlihat dirinya yang sangat kelelahan setelah melewati ratusan anak tangga untuk sampai ke sana. Dan sebagai rasa terima kasih Jung Hwa, dia lalu mengajak Chul Min untuk pergi menonton konser bersamanya. Mendengar itu, Chul Min pun lalu mengiyakan. 상이에요. 라디오에서 나오는 음악 좋아해요. Jung Hwa yang ingin tampil cantik saat konser nanti, esok harinya dia pun lalu pergi ke sebuah salon untuk mengubah gaya rambutnya. Dan saat bertemu dengan Chul Min di tempat yang sudah mereka janjikan, terlihat di sana Chul Min yang kagum dengan kecantikan Jung Hwa. Tibalah mereka di konser musik kesukaan Jung Hwa. Terlihat di sana Jung Hwa yang sangat senang karena bisa mendengar lagu kesukaannya. Sedangkan Chul Min, fokus dia malah teralihkan ke wajah Jung Hwa. Terlihat Chul Min yang kini merasa nyaman berada di dekat Jung Hwa. Beberapa hari kemudian, Chul Min kembali mendatangi pelatihnya. Di sana Chul Min, asisten pelatih dan juga pelatihnya sedang makan di sebuah kafe di pinggir jalan. Terlihat di sana suasana tegang menyelimuti ketiga orang itu. Pelatih lalu bertanya kepada Chul Min, kemanakah dia selama ini? Kenapa di saat masa kejayaannya Chul Min, dia justru malah menghilang? Mendengar pertanyaan itu, Chul Min hanya tertunduk dan terdiam. Dan saat pelatih ingin pergi, Chul Min lalu memberitahu kepada pelatih kalau selama ini dia di penjara. Dia di penjara selama 4 tahun 3 bulan. 감옥에 있었어요. 4년 3개월 살았습니다. Shin lalu memperlihatkan masa lalu dari Chul Min. Setelah Chul Min berhenti menjadi seorang atlet, dia pun diam-diam bekerja sebagai seorang penagih hutang. Dia tidak segan-segan untuk memukuli para kliennya demi orang itu membayarkan hutangnya. Namun suatu hari, Chul Min terlihat sedang menunggu korbannya. Dan saat korbannya itu muncul, Chul Min lalu mendatanginya. Di sana dia tahu kalau Chul Min datang untuk menagih hutangnya. Namun karena ketakutan melihat Chul Min, dia pun lalu pergi melarikan diri. Namun sayangnya Chul Min berhasil menangkapnya dan membawanya ke dalam apartemen miliknya. Di sana dia mulai menyiksanya dan menagih hutang pria itu. Namun saat dia sedang mengancam pria tersebut, tiba-tiba pintu apartemennya diketuk oleh polisi. Dia mengira kalau tetangganya melihat aksinya dan melaporkannya kepada polisi. Namun di tengah ketegangannya itu, dia pun lalu melihat kalau pria tadi sudah berada di jendela apartemennya.
Di sana terlihat pria itu yang sedang membawa sebuah dirijen yang berisikan bensin. Dan saat Chulmin mulai mendekat, dia lalu menyiramkan bensin itu ke seluruh tubuhnya. Dan sebelum pria itu membakar dirinya, dia meminta kepada Chulmin untuk bertobat dan berhenti dari pekerjaannya. Dan dia pun lalu membakar dirinya dan lompat dari sana. Akibat dari kobaran api itu terlihat sebuah kecelakaan yang sangat parah, yang mengakibatkan penumpang di mobil itu tewas di tempat. Chulmin yang merasa kalau ini adalah kesalahannya, dia pun lalu menyerahkan dirinya kepada polisi. Berpindah ke Jonghua yang baru saja pulang kerja. Sesampainya di depan rumah, tiba-tiba dia dikagetkan dengan keberadaan seorang yang sudah menunggunya di sana, yang ternyata itu adalah bosnya. Di sana terlihat bosnya yang sedang mabuk dan kesal. Hal itu dikarenakan Jonghua yang selalu menolak ajakan bosnya untuk pergi makan malam. Namun belum sempat Jonghua menjawab, bosnya itu langsung menerobos masuk ke dalam rumah Jonghua. 나 차 한 잔 줘요. 이런 미안해요. Di sana dia lalu memberikan Jonghua sebuah hadiah berupa kalung berlian. Dan dia pun meminta izin kepada Jonghua untuk memakaikan kalung itu kepadanya. Namun bukannya memasang kalung itu, bos itu justru malah memeluk Jonghua secara paksa. Jonghua yang tidak nyaman dengan aksi bosnya itu sontak mendorongnya. Namun bosnya yang kesal, dia lalu menampar Jonghua dan berniat ingin memperkosanya. Tepat sebelum bos itu memperkosa Jonghua, Chulmin tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya. Chulmin yang melihat kalau bos itu sedang menindih Jonghua, dia pun marah dan menghajar bos itu habis-habisan. Karena marahnya itu, Chulmin hampir saja membunuh bos tersebut. Namun untungnya Jonghua memohon kepadanya agar dia tidak membunuh bosnya. Dan dia pun membiarkan bos itu pergi. Namun sebelum bos itu pergi, Chulmin lalu mematahkan jari-jarinya dan dia berkata, kalau dia macam-macam dengan Jonghua lagi, maka dia tidak akan segan untuk membunuhnya. Chulmin yang khawatir dengan keadaan Jonghua, dia pun memeriksanya. Namun bukannya berterima kasih, Jonghua justru malah marah. Dia takut karena aksi dari Chulmin tadi akan membuat dirinya dipecat dari kantornya. 왜 참냐고요? 살아야 되니까 이럴 때마다 와서 사람 팰 거예요? Keesokan malamnya, Jonghua datang ke pos tempat Chulmin bekerja. Di sana dia lalu memberitahu kalau dia sudah memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Dan sebelum Jonghua pergi, dia lalu meminta kepada Chulmin untuk diajak ke suatu tempat, yang tentu langsung diiyakan oleh Chulmin. 예. Tibalah hari yang sudah dijanjikan. Terlihat Chulmin yang sedang menunggu Jonghua di depan kamar apartemennya. Dan saat Jonghua keluar, Chulmin lalu memberikan seekor anak anjing kepadanya. Dan dia berkata kepada Jonghua untuk merawat anak anjing itu, agar saat besar nanti, anjing itu dapat menjadi penjaga untuk Jonghua. Jonghua tentu sangat senang, dan mereka lalu memberi nama anak anjing itu Dingga. Sampailah mereka berdua di sebuah danau. Di sana Chulmin bercerita kalau dulu dia dibesarkan di sebuah panti asuhan di dekat danau itu. Dulu dia juga suka berenang dan memancing bersama teman-temannya di danau itu. Namun kini panti asuhan itu sudah hancur akibat terendam oleh banjir. Dan tinggal danau itu satu-satunya kenangan yang bisa dia datangi. Karena Jonghua kini sudah tidak bekerja, Chulmin pun lalu mendatangi tempat latihannya dan memutuskan untuk kembali menjadi seorang atlet tinju. Hal itu dia lakukan agar dia bisa mendapatkan uang dan bisa membiayai hidupnya dan juga Jonghua. Kini keseharian Chulmin berubah. Chulmin yang dulunya hanya menghabiskan waktu untuk menjaga parkir, kini hari-harinya dihabiskan untuk berlatih, bertanding, dan menjaga Jonghua. Terlihat mereka berdua yang kini semakin akrab. Jonghua pun layaknya istri dari Chulmin. Dia selalu mencucikan bajunya, memijat badannya, dan juga menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Chulmin. Esok harinya, Jonghua lalu membawa Chulmin ke tempat pemakaman orang tuanya.
Di dalam rumah duka, Junghua lalu menunjukkan kepada Chulmin tempat tabu milik orang tuanya. Dan juga tak lupa dia mengenalkan orang tuanya kepada Chulmin. Dia pun lalu berkata kepada Chulmin, penyebab dari kebutaannya dan juga kematian orang tuanya. Film lalu kembali ke masa lalu Junghua. Terlihat di sana Junghua bersama orang tuanya yang ingin pergi ke sebuah restoran untuk merayakan kelulusan wisudanya. Namun saat sedang menyetir, perhatian Junghua lalu teralihkan setelah melihat orang yang terbakar yang jatuh dari sebuah gedung. Dan karena tidak fokus, Junghua pun tidak mengetahui keberadaan truk yang ada di depannya. Dan terjadilah sebuah kecelakaan. Dari kecelakaan itu, Junghua lah satu-satunya orang yang selamat. Kembali ke Chulmin. Dia pun kini sadar akan cerita yang baru saja Junghua ceritakan. Dia akhirnya tahu kalau orang yang selamat dari kecelakaan itu adalah Junghua. Dan dialah yang menyebabkan Junghua menjadi buta. Saat Chulmin kembali ke apartemen Junghua, di sana dia melihat keadaan kamar yang sangat berantakan. Terlihat di sana makanan yang berserakan di mana-mana. Chulmin yang khawatir dengan keadaan Junghua, dia pun lantas mencarinya. Namun sayangnya Junghua tidak ada di dalam kamarnya. Dia kemudian berlari menuju rumah sakit untuk mengecek keberadaan Junghua. Dan benar saja dia melihat Junghua dengan tangan yang diperban di rumah sakit itu. Hal itu dikarenakan Junghua yang tanpa sengaja menabrak meja di rumahnya yang membuat tangannya terluka. Chulmin yang tidak tega melihat kebutaan Junghua, dia pun lalu mendatangi seorang dokter mata. Dan di sana dokter memberitahu kalau Junghua sebenarnya bisa melihat lagi. Hanya saja dia membutuhkan donor kornea mata untuknya. Yang tentu saja hal itu tidaklah murah. Melihat secerca harapan itu, Chulmin pun lalu mendatangi Tae-sik. Chulmin lalu memohon kepada Tae-sik untuk meminjamkannya uang dengan nominal yang sangat banyak. Namun di sana Tae-sik justru malah merendahkan Chulmin dan tidak ingin meminjamkan uang untuknya. Dan sebelum Chulmin pergi, Tae-sik lalu menyarankan Chulmin untuk pergi ke Thailand. Karena di sana dia bisa mengikuti pertarungan ilegal yang tentu saja memiliki hadiah yang sangat besar. Di pagi harinya, Chulmin membujuk Junghua untuk melakukan operasi. Karena setelah berkonsultasi dengan dokter kemarin, dokter itu berkata kalau mata Junghua masih bisa diselamatkan. Ternyata Junghua selama ini sudah tahu akan hal itu. Hanya saja dia merasa kalau pengobatan ini sangatlah mahal, dan dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Chulmin lalu berbohong kepadanya. Dia lalu berkata kalau dia punya tabungan yang cukup untuk membiayai pengobatan mata Junghua. Chulmin kemudian diantar Tae-sik untuk menemui seorang bos mafia. Dan di sana bos itu menjelaskan kalau pertandingan ini sangatlah berbahaya dan mungkin saja dapat merenggut nyawa Chulmin. Dan juga demi kebaikan Chulmin, dia disuruh untuk melenyapkan semua identitas dirinya dan akan dibuatkan sebuah identitas palsu. Karena jika dia sampai ketahuan, maka orang terdekatnya mungkin akan berada dalam bahaya. Setelah menyetujui-nya, bos itu lalu memberikan uang muka yang sangat banyak kepada Chulmin, dan juga dia memberikan sebuah HP. 일단 대전여 선불 대포폰 이라는 게 말이야. 평생 그냥. Esok harinya, Chulmin lalu mengantar Junghua ke ruangan operasi. Dan sebelum memasuki ruangan itu, Junghua berkata kepada Chulmin untuk menunggunya selama dia dalam operasi. Karena dia ingin orang yang pertama dia lihat adalah Chulmin. Namun di sana Chulmin berbohong kepada Junghua. Dia menjawab kalau dia tidak akan pergi kemana-mana. Dan juga dia tidak memiliki tempat lain yang bisa dituju. Chulmin dengan keadaan yang sedih lalu pergi meninggalkan Junghua. Dan sebelum berangkat ke Thailand, dia lalu menemui seseorang yang akan memberikannya paspor dan juga identitas barunya yang bernama Kim Hak-sun. Tibalah Chulmin di Thailand. Di hari pertamanya itu, dia langsung bertanding di sebuah ruangan gelap seperti penjara bawah tanah. Tempat itu sering dijadikan sebagai tempat taruhan bagi para konglomerat. Dan tibalah saat Chulmin bertanding. Terlihat di sana lawan dari Chulmin yang memiliki tubuh dan otot yang lebih besar darinya. Dan Chulmin yang yakin dengan kemampuannya, dia pun tidak gentar untuk melawan musuhnya itu.
Dan dia pun akhirnya berhasil mengalahkan lawannya itu. Setelah menyelesaikan pertandingannya, dia lalu mendatangi rumah sakit tempat Dong Hua dirawat. Dia menanyakan keadaan Dong Hua dan juga operasi yang sedang dijalaninya. Namun saat sedang menelpon, tiba-tiba datang sebuah mobil yang mengarah kepada Chul Min dan menabraknya dengan keras. Tidak hanya itu, orang dari dalam mobil itu lalu keluar dan menusuk badan Chul Min hingga tak berdaya. Dan untungnya sebelum para penjahat itu ingin membunuh Chul Min, tiba-tiba datang sebuah mobil yang berjalan ke arah mereka. Melihat itu, mereka pun langsung pergi dan meninggalkan Chul Min begitu saja. Ternyata orang-orang itu adalah suruhan dari Tae-sik yang ingin mencuri hadiah juara milik Chul Min. Kembali ke Jung Hwa yang sudah selesai dioperasi. Jung Hwa sangat senang karena penglihatannya yang dulu hilang kini sudah kembali. Namun di sisi lain dia sangat sedih. Hal itu dikarenakan Chul Min yang tidak ada di sisinya. Berhari-hari sudah dia menunggu kedatangan Chul Min, tapi dia tak kunjung datang. Dia merindukan masa-masanya bersama Chul Min, walaupun saat itu dia dalam keadaan buta. Dua tahun kemudian terlihat kini Jung Hwa yang sudah mulai membaik. Dan sekarang dia memiliki sebuah bisnis toko terakota. Dan juga dia memiliki sampingan sebagai terapi pijat. Saat Jung Hwa sedang membuat pot tanah liat, dia lalu menerima telepon dari rumah sakit yang menyuruhnya untuk memijat salah satu pasien mereka. Jung Hwa pun lalu menyanggupi permintaan itu. Esok harinya Jung Hwa pun datang ke rumah sakit untuk memijat beberapa pasien di sana. Dan saat ingin memijat seorang kakek, Chul Min yang berada di sampingnya pun tersadar. Dia melihat Jung Hwa yang dulu buta kini sudah menjadi wanita yang hebat. Namun Chul Min yang tidak ingin merepotkan Jung Hwa, dia pun lalu memalingkan wajahnya. Dia tidak mau Jung Hwa tahu kalau dia adalah lelaki yang Jung Hwa kenal. Dan juga karena kecelakaan itu, kini Chul Min menjadi orang yang cacat. Jung Hwa lalu menawarkan Chul Min untuk dipijat olehnya. Namun Chul Min yang tidak ingin suaranya didengarkan oleh Jung Hwa, dia hanya terdiam. Terlihat di sana Chul Min yang sangat sedih, karena akhirnya dia bisa melihat Jung Hwa kembali. Saat sedang memijat Chul Min, Jung Hwa pun balik mengenali badan lelaki yang ada di hadapannya. Dia yakin kalau lelaki itu adalah Chul Min. Namun setelah melihat papan nama pasien itu, dia pun lalu kecewa. Karena di sana tertulis Kim Hak-sun. Beberapa hari kemudian, kondisi Chul Min pun perlahan membaik. Kini dia sudah keluar dari rumah sakit. Namun terlihat Chul Min yang sudah tidak dapat berjalan dengan normal. Dia membutuhkan tongkat untuk membantunya berjalan. Di hari itu, Chul Min lalu mengunjungi toko terakota milik Jung Hwa. Di sana dia melihat sebuah kura-kura yang sebelumnya pernah dia kasih kepadanya. Dan juga dia membeli sebuah bunga untuk menjadi kenang-kenangannya dengan Jung Hwa. Saat Chul Min baru saja pergi dari toko itu, tiba-tiba seekor anjing berlari ke arahnya dan membuatnya terjatuh. Ternyata anjing itu adalah Dingga, anjing pemberiannya kepada Jung Hwa dulu. Di sana anjing itu terus-menerus menggonggong kepadanya, seakan-akan Dingga mengenali kalau lelaki itu adalah Chul Min. Jung Hwa lalu meminta maaf kepada Chul Min atas perbuatan yang dilakukan oleh anjingnya. Dan saat Chul Min ingin pergi, anjing itu terus saja menggonggong ke arah Chul Min. Tibalah Jung Hwa kembali ke tokonya. Namun saat sampai di sana dia dibuat bingung karena kura-kura pemberian Chul Min kini sudah tidak ada di tempatnya. Dia pun lalu menanyakan kura-kura itu kepada rekannya dan dia menjawab kalau tadi ada seorang pria pincang yang membeli bunga di dekat kura-kura itu. Dingga yang tahu kalau pria tadi adalah Chul Min, dia pun terus-menerus menggonggong meminta untuk keluar. Di sana Jung Hwa pun sadar kalau laki-laki yang dia temui sebelumnya adalah Chul Min. Dengan air mata yang mengalir, Jung Hwa pun lalu berlari mencari keberadaan Chul Min. Namun setelah mencari kemana-mana, dirinya tak kunjung menemui Chul Min dan dia pun kini menjadi putus asa. Saat di perjalanan, tiba-tiba dia teringat satu-satunya kenangan yang bisa Chul Min datangi, yaitu danau dekat panti asuhannya dulu. Chul Min pun sampai di danau yang dulu pernah dia kunjungi bersama Jung Hwa. Di sana dia lalu melepaskan kura-kura yang sebelumnya dia berikan kepada Jung Hwa.
Namun tanpa dia sadari, ternyata Jonghwa kini sudah berdiri di belakangnya. Jonghwa lalu meminta maaf pada Chulmin, karena setelah hidup lama bersamanya, Jonghwa bahkan tidak dapat mengenalinya. Dan di akhir film, terlihat Chulmin dan Jonghwa yang berpelukan di pinggir danau. Dan film pun tamat. Terima kasih semua telah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.